لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim kaum muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Kemudian melanjutkan pada pembahasan sebelumnya di kitab Ad-Da'u wa Dawa. Penulisnya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Masuk ke bab selanjutnya adalah min asaril ma'asi. Itu beberapa dampak-dampak atau hal-hal yang menjadikan dampak dari perbuatan maksiat atau dosa kepada Allah. Berarti dampak perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan manusia, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walil ma'asi min atharil qabihah al-madmumah. Yang namanya perbuatan dosa ataupun perbuatan maksiat itu memiliki dampak yang jelek lagi tercela. Kalau menurut beliau mengawali pada pembicaraan ini, setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki dampak. Dampaknya adalah itu dampak yang jelek dan bahkan tercela. Bahkan kalau menurut Ali bin Abi Thalib di kitab yang lain, beliau menyebutkan waman nuzilat al-musibatu, tidaklah turun musibah yang ada di dunia kecuali diundang dengan perbuatan dosa dan maksiat, menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau seandainya kita mengacu kepada perkataan Ali bin Abi Thalib, musibah apa saja yang terjadi di permukaan dunia ini itu bisa dipanggil, bisa diundang dengan perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini kalau menurut Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Oh. Kemudian berikutnya, yaitu di samping memiliki dampak yang jelek lagi tercela, al-mudarratu biqalbi wal badani fid dunya wal akhirah, dan juga memiliki yaitu sesuatu yang mudarat atau berbahaya pada hati manusia, badan manusia di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Kata beliau, segala perbuatan dosa ataupun maksiat yang dilakukan oleh manusia ini juga memiliki bahaya
untuk kehidupan hati manusia, badan manusia di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Ini kalau menurut Ibnu Rajab di kitab yang lain. Kalau kitab yang lain nama kitabnya Jami'atun Ulum wal Hikam. Penulisnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyebutkan mengacu kepada hadis Nabi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah pada tubuh jasad manusia terdapat segumpal darah. Kalau seandainya kemudian mudghah itu kemudian baik, maka seluruh anggota badannya baik. Tapi kalau seluruh kemudian mudghah itu kemudian buruk ataupun jelek, maka seluruh anggota badannya menjadi jelek. Maka mudghah itu yang dimaksud adalah al-qalbu. Kalau Islam menyebutkan kalimat al-qalbu, diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya hati. Cuma maksud dan tujuannya hati, kalau dalam pandangan al-qalbu, maksudnya jantung. Jadi kalau suatu saat Islam berbicara al-qalbu, diartikan dalam bahasa Indonesia hati. Tapi yang dimaksud adalah jantung. Sampai akan tahu, yang namanya manusia pusat kesehatan badan pada posisi jantung. Sampai suatu saat kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal tanpa kemudian alasan yang paling dibenarkan, ya jantung, iya kan? Iya. Sampai-sampai Ibnu Rajab kemudian berkata, hal ini, hadis ini menunjukkan kesehatan badan manusia itu dipengaruhi oleh kehidupan jantung dan hatinya. Jika kemudian jantung dan hatinya tidak sehat, penuh dengan dosa-dosa yang tidak pernah memohon ampun kepada Allah, akan memicu anggota tubuh yang lainnya kemudian sakit. Oke, kalau menurut kemudian Ibnu Rajab, sekalipun seperti ini, sekalipun bagi orang mukmin yang namanya sakit yang diderita di dalam hidup ini adalah kafarat atau penebusan dosa-dosa. Jika konteksnya itu orang beriman, orang beriman dia ditimpa penyakit atau segala macam musibah, konteksnya adalah kafarat untuk dosa-dosanya. Makanya sampean-sampean kalau suatu saat kemudian miliki wong meriang, tungannya apa? Kan bukan syafakallah, tapi doa dalam tuntunan sunnah lebak satu huruf, insya Allah. Tidak apa-apa sampean gue, itu merupakan penebusan kesucian dosa-dosa, insya Allah. Makanya dari itu seperti itu. Nah, di sini makanya kemudian disinggung. Ibnu Qayyim menyebutkan yang namanya dosa ataupun maksiat itu akan berpengaruh, berbahaya bagi kehidupan hati manusia dan juga badannya, baik di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Wala ya'lamuhu ma la ya'lamuhu, dan tidak ada yang mengetahui kadar dan takarannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ini masuk di bab min asaril ma'asi, beberapa dampak-dampak perbuatan dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, dampak yang pertama sekarang, waminha, atau nomor satu dari dampak-dampak maksiat yang dilakukan oleh hamba. Pengaruhnya yang pertama adalah haramani al-milmi, terhalangnya ilmu. Yang pertama dampak dosa diantaranya adalah terhalangnya ilmu. Sing jenengane ilmu seperti ini. Yang namanya ilmu bisa dikatakan itu ilmu yang bermanfaat. Jika panjenengan mendengar satu hadis atau panjenengan mendengar satu nasihat dan itu baik, kemudian melahirkan amal soleh, ini baru namanya ilmu. Tapi kalau Anda kemudian mengetahui petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis dari syekh, ustadz ataupun ustazah, sampai di telinga panjenengan, hati pun panjenengan kemudian menampungnya, tapi tidak melahirkan ilmu soleh, itu ilmu. Nah, di sini menyebutkan bahwa maka dampak dari perbuatan dosa yang pertama adalah terhalangnya ilmu. Buat dewek kewenangan, mungkin dewek apalane enak apa kalau kausar karena permasalahan ini mungkin. Nah, fa innal ilma, dan kita ketahui yang namanya ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya, yang dimana yuqaddifuhu Allah Ta'ala fi qalbi, Allah kemudian meletakkan cahaya itu di dalam hati manusia.
Allah menyebutkan bahwa di dalam hati manusia nanti akan diletakkan ilmu. Wal maksiatu, sementara perbuatan maksiat tudfi'u dzalikan nur, maka yang namanya maksiat atau dosa akan berusaha memadamkannya. Jadi sing jenengane pertarungan di hati manusia antara maksiat dan kemudian pahala atau kebaikan itu berebut posisi di dalam hati manusia. Semakin dominan perbuatan maksiatnya, nanti cahayanya padam. Kalau cahaya hati ilmu di dalam hati manusia padam, maka akan nampak pula di dalam perbuatannya banyak amalan yang jelek. Permasalahannya gitu, bukan dengan ditengeri. Apa kita termasuk hamba-hamba Allah yang memang terhalang ilmu? Sehingga kalau suatu saat kemudian nampak dalam cahaya hati itu padam, maka akan nampak pula pada anggota tubuh-tubuh yang lain ikut mengikuti perbuatan yang jelek. Kenek menunjukkan hatinya padam dari cahaya ilmu. Contoh ini. Contoh, wala majallasa al-imamu Syafi'i baina yada Malik. Suatu kali Imam Syafi'i duduk di hadapan gurunya yaitu Imam Malik. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Suatu saat dia duduk di hadapan gurunya Imam Malik. Wa qara'a alaihi a'jabahu ma ra'a min wa furi fatinatihi. Imam Malik takjub dengan hafalan yang dihafal oleh muridnya itu Imam Syafi'i. Imam Malik ngasih gumun kambi Imam Syafi'i bagaimana kecerdasan ilmunya di dalam memahami ilmu, menghafalkannya, sampai gurunya sendiri takjub. Sampai kitabnya yang ditulis oleh Imam Malik sendiri, Imam Syafi'i hafal. Jangankan hafal kemudian jumlah kalimatnya, sampai titik komanya tahu. Masya Allah ya, titik komanya ngerti sebelah henti baik. Kitab yang ditulis oleh gurunya Imam Malik, sehingga Imam Malik takjub dengan keadaan seperti itu. Sampai-sampai kemudian Imam Malik, dia kemudian berkata kepada Imam Syafi'i, Inni arallaha qad alqa ala qalbika nur. Wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, aku melihat di dalam hatimu terdapat cahaya yang terang, yaitu cahaya ilmu. Kalimatnya demikian. Maka fala tudfi'uhu bidulumatil maksiati. Maka jangan sekali-kali kemudian kau padamkan dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Artinya maksiat yang dilakukan oleh hamba menjadikan terhalangnya dari ilmu, menurut perkataan Imam Malik dalam poin ini. Nah, sekarang perkataan ulama yang lain. Qala ad-Duhaq, ini berkata ad-Duhaq, man na'lamu ahadan khifdal Qur'an. Kata ad-Duhaq, tidaklah aku mengetahui seorang yang menghafal Al-Quran, lantas kemudian dia melupakannya. Kata ad-Duhaq, tidaklah aku melihat orang yang menghafal Al-Quran lantas kemudian dia lupa dengan ayat-ayat yang ia hafal itu, kecuali permasalahannya adalah bidambi, dengan dosa yang ia lakukan. Kata ad-Duhaq. Nah, sedikit mungkin dia kewenangan. Nah, apa tahun-tahunan dari wong Islam hafalannya juga jebai. Boleh jadi mungkin pengaruhnya karena permasalahan itu.